Bagaimana cara memaksimalkan penggunaan fosfor di ladang jagung kedelai Anda? Mari kita bedah rahasianya. Tanaman penutup adalah jawabannya. Mereka meningkatkan penyerapan fosfor total sistem hingga 9% tanpa mengurangi hasil panen jagung dan kedelai Anda. Lebih hebat lagi, residu tanaman penutup meningkatkan pengembalian fosfor ke tanah hingga 30%, memperbaiki kesuburan jangka panjang. Tapi, cara pemupukan juga berpengaruh besar. Metode sebar permukaan berisiko tinggi kehilangan fosfor oleh air hujan, berbeda dengan metode injeksi yang lebih aman. Dilihat dari sisi lingkungan, EPUE, injeksi musim semi lebih efisien dan berisiko sedang, jauh lebih baik daripada sebar musim gugur yang rendah efisiensinya. Dipadukan tanaman penutup dengan metode injeksi fosfor untuk efisiensi maksimal dan keberlanjutan ladang Anda. Mulai ubah cara bertani hari ini. Oke, kita semua kan pengen makanan yang kita konsumsi itu asalnya dari pertanian yang ramah lingkungan ya. Tapi apa sih artinya itu di lapangan? Nah, kali ini kita akan bedah sebuah penelitian yang menguji beberapa ide paling populer soal pertanian berkelanjutan. Dan hasilnya, jujur, cukup mengejutkan. Ini dia pertanyaan utamanya kan, kita butuh banget pertanian buat makan. Tapi, di sisi lain kita juga sadar kalau pertanian itu punya dampak ke lingkungan. Nah, nyari titik tengah antara produksi pangan sama ngejaga alam itu jadi salah satu tantangan terbesar zaman kita. Untuk ngerti tantangan ini, kita perlu kenalan dulu sama pemeran utamanya, fosfor. Anggap aja dia ini kayak punya dua muka. Di satu sisi dia pahlawan, penting banget buat tanaman biar tumbuh subur. Tapi di sisi lain, kalau dia kabur dari ladang dan masuk ke sungai atau danau, wah, dia bisa jadi penjahat yang bikin masalah besar, kayak ledakan alga beracun gitu. Nah, ini yang membawa kita ke bagian pertama dari teka-teki ini. Gimana caranya kita bisa manfaatin kekuatan fosfor tanpa ngelepasin sisi berbahayanya ke alam? Jadi, tantangannya tuh sebetulnya jelas banget. Coba bayangin, sistem pertanian itu kayak sebuah wadah. Kita harus jaga fosfor ini tetap di dalam wadah itu buat ngasih makan tanaman. Dan yang paling penting, kita harus bisa nambal setiap kebocoran yang bisa bikin lingkungan kita tercemar. Untungnya nih, para ilmuwan nggak tinggal diam. Mereka langsung nguji dua solusi yang kelihatannya menjanjikan banget buat mecahin teka-teki fosfor ini. Yuk, kita lihat apa aja solusinya. Solusi pertama namanya tanaman penutup atau kerennya cover crops. Jadi, ini tuh tanaman yang sengaja ditanam bukan buat dipanen, tapi buat ngelindungin dan nyembuhin tanah di antara musim tanam utama. Teorinya sih tanaman ini bakal berfungsi kayak spons hidup, nyerap nutrisi sisa dan ngejaga tanah biar nggak gampang terkikis. Terus solusi kedua fokusnya ke cara kita ngasih pupuk. Ada dua metode yang diaduk. Yang tradisional itu pupuknya disebar gitu aja di permukaan tanah pas musim gugur. Nah, metode yang lebih baru dan dianggap lebih cerdas, itu pupuknya disuntikin langsung ke dalam tanah dekat benih pas musim semi. Idenya sih biar nutrisinya pas kena sasaran di tempat dan waktu yang tepat. Nah, buat tahu mana yang paling efektif, para peneliti ini benar-benar ngadain eksperimen serius di lapangan selama bertahun-tahun di Kansas. Jadi ini bukan cuma simulasi di lab ya, ini benar-benar pengujian di dunia nyata buat lihat gimana solusi-solusi ini bekerja di kondisi pertanian yang sesungguhnya. Sekarang, mari kita lacak gimana si fosfor ini bergerak di dalam sistem. Nah, di bagian inilah ceritanya mulai jadi seru banget. Pertanyaan pertama yang pengen dijawab para peneliti itu simple. Apa benar tanaman penutup ini berfungsi kayak spons? Apa dia beneran bisa nyerap fosfor dan ngembaliin lagi ke tanah buat dipakai tanaman berikutnya? Dan jawabannya cukup mengesankan. Ternyata tanaman penutup itu ningkatin jumlah fosfor yang balik ke permukaan tanah sampai 30%. Kalau dilihat sekilas kayaknya udah jelas ya siapa pemenangnya. Tanaman penutup kelihatan juara banget kan? Nah, ini pertanyaan lanjutannya yang logis banget. Kalau fosfor yang tersedia di tanah jadi lebih banyak, gara-gara tanaman penutup, harusnya tanaman utama kita kayak jagung dan kedelai jadi tumbuh lebih gede dan lebih bagus dong, ya kan? Nah, disinilah ceritanya jadi rumit. Coba deh perhatiin slide ini. Lihat batang yang warna hijau. Itu mewakili lahan yang pakai tanaman penutup. Di 2 dari 4 tahun penelitian, yaitu tahun 2017 dan 2018, pertumbuhan tanaman utamanya malah lebih rendah. Loh kok bisa? Ini dia kejutan pertama kita. Biar kita benar-benar paham apa yang terjadi, kita perlu lihat datanya dari dua sudut pandang yang beda. Anggap aja ini kayak rapor buat masing-masing solusi.
dengan 2 mata pelajaran utama. Mata pelajaran pertama itu efisiensi agronomi. Gampangnya gini, seberapa jago si tanaman ngubah pupuk yang kita kasih jadi hasil panen. Makin tinggi nilainya, artinya makin efisien, makin banyak makanan yang dihasilkan dari tiap unit pupuk. Terus, mata pelajaran kedua yang sama pentingnya itu efisiensi lingkungan. Ini ngukur seberapa jago kita ngejaga fosfor biar tetap di ladang dan nggak lari jadi polusi. Tentu aja, nilai yang lebih tinggi di sini artinya lingkungan kita lebih aman. Dan ini dia kejutan yang kedua. Pas rapor efisiensi agronominya keluar, para peneliti nemuin sesuatu yang nggak disangka-sangka. Hasilnya seri, nggak ada perbedaan yang jelas. Mau pakai tanaman penutup atau ganti cara mupuk, ternyata nggak ada yang konsisten, bikin tanaman jadi lebih efisien dalam memanfaatkan pupuk. Oke, jadi mungkin manfaatnya bukan buat ningkatin hasil panen, tapi buat lingkungan. Pertanyaan paling pentingnya sekarang adalah, apa tanaman penutup ini setidaknya berhasil ngejalanin tugas utamanya, yaitu nyegah polusi fosfor? Grafik ini nunjukin jawabannya dengan sangat gamblang. Coba lihat ya, batang yang lebih pendek itu artinya lebih bagus buat lingkungan. Ternyata, tanaman penutup, lihat deh, batang CC yang lebih rendah cuma kelihatan benar-benar ngebantu di 1 tahun aja, yaitu tahun 2019, pas kondisi erosi lagi parah-parahnya. Di tahun-tahun lain, manfaatnya nggak kelihatan jelas. Oke, mari kita masuk ke bagian terakhir dan kita lihat gimana semua temuan ini ngebentuk kesimpulan utamanya. Kutipan langsung dari penelitinya ini benar-benar ngerangkum semuanya. Intinya mereka bilang kalau tanaman penutup itu bukan peluru perak, bukan solusi ajaib yang bisa nyelesain semua masalah. Praktek dasar yang baik kayak manajemen pupuk yang cermat itu tetap yang paling penting. Jadi, poin kuncinya tuh gini. Pertama, tanaman penutup memang punya peran, terutama dalam ngembaliin nutrisi ke tanah. Tapi, kedua, itu nggak secara otomatis bikin panen lebih melimpah atau nyetop polusi. Ketiga, cara kita ngelola pupuk, misalnya dengan menempatkannya di bawah tanah dekat akar, itu tetap krusial banget. Dan faktor yang paling penting dari semuanya, ya sederhananya, dari awal kita harus berusaha mengurangi jumlah fosfor yang berpotensi hilang. Ini yang akhirnya membawa kita ke sebuah pemikiran penutup. Penelitian ini nunjukin kalau dalam dunia pertanian, jarang banget ada jawaban yang gampang atau satu solusi yang cocok buat semua kondisi. Ini adalah sistem yang super kompleks. Jadi pertanyaan sesungguhnya adalah, gimana caranya kita bisa ngeracik berbagai alat dan strategi yang ada untuk menciptakan sebuah sistem yang benar-benar berkelanjutan yang disesuaikan dengan kondisi lokal masing-masing. Nah, itulah tantangan kita selanjutnya.